Tiba-tiba ada mimpi gitu. Ada yang menyuarakan kepada Titiang, "Mai, ne bang pakaian cupa, mai alih gitu." Lokasi yang dituju adalah di Pemun Setel, di semua dukuh riki di rumah Titiang niki wonten setel. Baju celana ngajak udang boleh selalu tiang. Mungkin dengan sugesti yang tiang dapat dari pakaian niki menimbulkan energi yang positif bagi Titiang. Setiap tiang menarikan niki kayaknya percaya diri, tiang bisa mengekspresikan diri tiang seutuhnya. Ketertarikan terhadap kesenian khususnya seni tari telah dirasakan Imade Agus Adi Santikayasa sejak kelas 4 sekolah dasar. Walaupun tidak memiliki darah seni, tetapi sejak kecil ia sangat senang melihat orang menari. Bahkan ia mulai aktif mengikuti les menari di sanggar. Sejak saat itu ia mulai pentas menari dari satu tempat ke tempat yang lain, termasuk menari ke beberapa hotel. Karena memiliki bakat menari sehingga ia cukup mudah untuk menguasai suatu tarian. Kemudian seiring berjalannya waktu, Made Agus Adi mulai menekuni beberapa seni tari sakral seperti penyalon arangan, tari topeng Sidekarya dan seni tari sakral lainnya. Dalam berkarir di dunia seni tari, ia menemukan jati diri lewat peran Cupak dalam tarian Cupak. Karakter tokoh Cupak yang nakal dan malas dirasa sangat cocok dengan karakter pribadinya. Meskipun cenderung negatif, tokoh Cupak mau memperbaiki diri. Menarikan tokoh Cupak sangat ia nikmati dan nyaman diikuti setiap proses perubahan karakter pribadinya ke arah lebih baik. Kenapa Cupak itu menjadi pilihan kan gitu jadinya pertanyaannya. Yang mana tiang dengan teman-teman di tiang yang lain di saat tiang berkarir mencari jati diri halnya nih karena kan sebuah peran nih sebuah tokoh yang nyaman kita perankan. Ada teman tiang yang sudah jadi Bondres, jadi Arjo dan mereka pun sudah mumpuni saat ini teman-teman di tiang nih dan di tiang kenapa memilih Cupak gitu akhirnya. Tiang rasa Cupak ini betul-betul cocok dengan karakter Titiang dan yang mana dalam proses hidup Titiang juga sama halnya dengan Cupak gitu. Ada kenakalannya, ada kesedihannya dan bangkit kembali menjadi seseorang yang mau memperbaiki diri gitu. Nah yang satuang masa balik ke ini yang satuang kenakalannya juga minum-minuman sampai menjaguran, berkelahi, bahkan pernah Titiang sampai ke dunia malam, sampai terjerumus dengan narkoba. Titiang pernah merasakan hal itu, sehingga itu merupakan sisi gelap dari Titiang di dalam memproses hidup Titiang gitu. Sehingga di saat Titiang tersentuh oleh tokoh peran Cupak niki, Titiang merasa diri Titiang gimana nyaman dan berproses dan proses perubahan karakter Titiang sendiri niku Titiang rasakan di dalam Titiang menarikan Cupak kinten. Sejak saat itulah ia mulai menekuni tarian sakral Cupak. Karena menekuni tari ini, ia memiliki sebutan Gus Cupak. Dalam menekuni tari Cupak, Gus Cupak pentas pertama kali sekitar tahun 2005. Saat itu ada Karya Agung di Pura Batu Bolong di Canggu. Dia ditunjuk memerankan tokoh Cupak, padahal Gus Cupak yang tinggal di Banjar Padang Kerobokan ini belum tahu bagaimana wujud dan tampilan tokoh Cupak. Sebab ia hanya mendengar cerita Cupak dari penuturan turun-temurun. Hal yang paling membingungkan adalah saat ia harus menentukan pakaian Cupak. Sebab setelah berkeliling,
Tak satu pun ada yang menyewakan pakaian Cupak. Saat menemui kebuntuan, Gus Cupak memohon di Merajan agar diberikan solusi oleh leluhur. Malam harinya ia pun bermimpi didatangi oleh seorang yang tidak terlihat wajahnya. Ia meminta Gus Cupak mengambil pakaian tersebut ke Pemuunan Setre Dukuh Kerobokan. Saat terbangun, Gus Cupak langsung memberitahu neneknya tentang mimpi tersebut dan neneknya menyanggupi untuk ke Setre mencari pakaian Cupak tersebut. Sesampainya di Setre, neneknya menemukan ada kain poleng di atas Pemuunan Setre. Kain itu langsung dibawa pulang dengan cara disuwun atau ditaruh di atas kepala. Sesampainya di rumah, si nenek memberikan kain tersebut kepada Gus Cupak. Gus Cupak pun meyakini bahwa kain tersebut adalah sebuah paice. Dengan kain itu, ia membuat sebuah baju, celana, dan udeng. Sampai sekarang pakaian tersebut terus digunakan saat mementaskan tarian Cupak. Bahkan, sejak memakai baju itu, Gus Cupak merasa lebih percaya diri dan mengekspresikan diri dalam memerankan tokoh Cupak. Karena awal tiang memilih Cupak puniki benten numbun namanya Arjo Kerobokan. Ngatolang ayah rika ring Karyo Ageng, ring Pura Batu Bolong, ring Canggu. Di saat nikah ada pementasan Cupak dan tiang pun ditunjuk oleh teman-teman coba dari Cupak gitu. Akhirnya kengken Cupak atau kengken jeneng nih, kayak gobah nih tan keni untuk jadi nikah. Makanya untuk mencari pakaian dumun awalnya niki. Dumun kan sanggal printing emas ngetop saat nikah tahun 2005 nikah. Kesana tidak nyari pakaian. Ternyata tak ada yang menyewakan pakaian Cupak karena sesolahan Cupak ini jarang sekali orang mementaskan gitu. Ya ngalih nang nyewa pakaian cendrawasih, panjang Brahmo nggak ada saat itu gampang, tapi pakaian Cupak ada gitu. Sehingga dia menemukan suatu kebuntuan, kebimbangan gitu dalam hal ini ke apa dek saluk gitu. Ya saluk pakaian orang no, benar kita nyen gitu kena dia. Akhirnya tiang nasija di Merajan mohon pada leluhur minta solusi gimana kan. Nah belau-belau tiang orang itu bertara tiang kengayah di Pura Batu Bolong tiang gal Cupak je pakaian Cupak di tiang singelah dalam hal ni ke pang-tang tiang pemargi kan seperti ini ke. Tiba-tiba malamnya ni ke entah terbawa karena beban pikiran di tiang tiba-tiba ada mimpi gitu. Ada yang menyuarakan kepada di tiang. Artinya tiang singkat nih, tiang nggak perlu mencara ngortin mimpi itu bas keren tiang sing bisa. Artinya di sana petunjuk main ne bang pakaian Cupak, main alih gitu. Lokasi yang dituju adalah di Pemuun Setre, di semua dukuh riki di rumah di tiang iki wonten Setre. Akhirnya saat nikah tiang ada negen nah istilahnya oke lah di kehidupan malam menjalan jam kudo yang kian di Mejagoran tuh coba bani gitu, tapi untuk kesemuanya hati sehingga jenang gobo jernat deman Mejagoran deman Minomara belum jaminan juga bani masuk semua kan. Akhirnya dadong di tiang alih di tiang almarhum di Joy mungkin dadong di tiang ini doang yang mangipi bang dia baju Cupak pakaian Cupak kan dan tiang kengayah nih ben tang dino di Pura Batu Bolong gitu. Nah. Dong alehnya kecu. Akhirnya sanjo suruh kecari nak kesana munuh dah dong tiang nikah kan munuh dicari ngalih padi nikah. Teko suun keragana ke jangan dikencrik dah nikah. Anduk kan makin naik. Gus. Nih man kini baru tiang buka adalah kain poleng di sana. Katanya didapat di pemuunan yang seperti mimpi di tiang nikah. Yang mana notabene kain biasanya yang ada di semua kain paling sing kain kasau, kain kapan kan gitu ya. Kok itu bisa poleng? Yang dalam firasat yang meyakin kok ini benar ini adalah sebuah paica gitu tiang pikirkan. Terlepas dari ada kita nak ngejang itu nyen kita modelnya itu terlepas daripada itu. Yang jelas kain itu udah ada pada tiang. Akhirnya tiang buka kain nikah, akhirnya jadilah
Jadi baju, celana, ngajak udang boleh selalu tiang. Dan itu setiap tiang pentas sampai detik ini selalu tiang pakai nika. Jadinya mungkin dengan sugesti yang tiang dapat dari pakaian nika menimbulkan energi yang positif bagi di tiang. Setiap tiang menarikan nika kayaknya percaya diri, tiang bisa mengekspresikan diri tiang seutuhnya. Karena tiang ketau mula gagap leng cenik mula yen pindah nak parah saja nih bisa dedeng marahnya umunyi kan dan syukur dengan seringnya olah vokal ya kayak gini lah jadinya suara di tiang henden. Sehingga toko cupak nika yang memang ini jalan saya henden. Itu yang bikin. Tapi setelah memilih cupak tiang tetap berkreasi, namanya juga kita seniman. Peran itu, tokoh penokohan itu adalah tantangan. Ben yang ada di Pandung, ben ada di Rangde, ben yang ada di Celulu, apapun nih kak. Yang lakukan peran sampai ada di Bondres, ada di Watang-Watang, pernah tadi nak mati gitu. Di Celonarang, bahkan sampai jadi tukang atak. Undang-undang nih ki, liwak, pidahan nih ki pidahan. Jadi kok tidak.